Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam semuanya udah bergabung ya. Salam wabarakatuh. Sehat semua ya. Amin. Ya. Terima kasih. Jadi malam ini kita akan sebagian di sini udah pernah ikut materi basic KNLP 1, tapi nggak apa-apa, kita bisa mengulang sebentar ya, sepintas ya. Jadi kita selama 1 jam ini akan sedikit mengulang secara cepat materi basic NLP dan banyak tanya jawabnya ya. Jadi saya harapkan aktif untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Ari, saya sebagai master trainer di sini dan sebagai master coach juga. Ya, ini adalah materi tambahan ya, waktu tambahan. Ya, jadi tidak ada dalam jadwal. Tanggal 20 September besok kita akan belajar tentang racun positif. Tanggal 20 September untuk yang jam 4 sore untuk anak-anak kita ya, pelajar dan mahasiswa dan sebagainya. Nah, yang juga kita tunggu 26 September adalah kelas free. Lanjutan basic NLP untuk sesi kelima. Ini materi seluruhnya kita mulai dari tanggal 29 bulan 4 ya. Sebelumnya tapi saya secara resmi mulai tanggal 29 bulan 4 dan kita sudah punya jadwal sampai tanggal 18 Oktober. Timeline hipnoterapi ya. Jadi hipnoterapi kita bermain dengan waktu. Ya, kita akan belajar tentang KNLP. KNLP itu terdiri dari 4 subjek ya, 4 pokok yaitu neuro, linguistic, programming, dan energi. Nah, sekarang kita akan mulai lagi kembali ke basic 1 yaitu tentang neuro, perubahan pola pikir. Ya, jadi dan kemudian linguistik ya. Linguistik adalah apa yang kita ucapkan. Yang kita ucapkan adalah pengejauhan dari apa yang kita pikirkan dan sebaliknya apa yang kita ucapkan bisa mempengaruhi pikiran kita. Tentu saja dengan teknik-teknik yang disebut dengan hypnotic language pattern. Kita setuju bahwa harus berubah ya. Kalaupun kita tidak berubah, maka zaman akan memaksa kita untuk berubah ya. Maka dari itu KNLP arahnya selalu adalah perubahan ya. Perubahan tidak secara drastis yang sebagian pernah kita pelajari, kita melakukannya dengan teknik disebut dengan mini habit ya. Melakukan perubahan secara yang bisa kita terima dengan nyaman ya. Ini kita lewatin dulu ya. Nah, perubahan itu semua memerlukan disebut dengan repetisi atau pengulangan. Ya, hari ini kita akan belajar teknik namanya reframe untuk merubah pola pikir dari pola pikir lama menjadi pola pikir baru. Dan ini dasar dari semuanya. Nah, ini adalah ilmu dasar NLP yang pertama kali, ya, di mana perubahan pola pikir baru akan merubah pola ucap baru, perilaku baru, dan kebiasaan baru. Ya. Dari pola pikir baru menjadi kebiasaan baru memerlukan 21 hari, ya, 90 hari menjadi gaya hidup ya, new lifestyle. 6 tahun menjadi sifat baru dan kemudian 15 tahun menjadi karakter baru. Ya. Manfaat dari pengulangan adalah mengendapkan dari pikiran sadar ke dalam pikiran bawah sadar. Ya, pikiran sadar disebut dengan istilah creative mind. Ya, jadi kita kalau merencanakan sesuatu disebut dengan kreatif karena sebelumnya tidak ada. Nah, tapi dengan pengulangan-pengulangan akan menjadi habitual mind. Habitual mind itu sudah autopilot, tanpa kita pikirkan dia akan melakukan seperti itu. Melakukannya juga dengan mudah karena sudah terbiasa, bisa karena biasa. Nah, manfaat dari pengulangan adalah memerlukan momentum. Ya. Jadi momentum itu kita tunggu. Begitu momentum dapat harus kita ambil, harus kita tangkap dan kita ulang-ulang dan menjadi ahli, ya, menjadi expert. Nah, sayangnya banyak orang tidak mengambil momentum atau kehilangan momentum. Ya. Misalnya belajar ilmu NLP ya, ya sekarang bagus, ya ngangguk-ngangguk sekarang ya. Nah, tapi momentum itu tidak dimanfaatkan untuk melakukan pengulangan, ya praktek. Nanti akan kehilangan momentum kita. Nah, makanya begitu ada momentum itu saatnya sudah untuk memulai.
Nah, kita mulai dari perubahan mindset yang pertama, perubahan pola pikir. Dan ini adanya di basic NLP yang pertama ya. Nah, kita lihat dari gambar ini ya. Nah, di sini ada dua bentuk ya. Yang pertama disebut dengan external reality. External reality adalah dunia yang sesungguhnya di luar sana. Dunia betul-betul sesungguhnya di luar sana. Ya, itu adalah apa adanya, lengkap, detail. Ya, nah begitu dia masuk ke dalam indera kita, ya, contohnya indera mata, dia akan mengalami 3 hal, ya, filtering, disaring, ya, yang tidak sesuai akan di delete, deletion. Nah, kemudian ada hal-hal lain yang disebut dengan distortion. Inputnya sama, tapi diartikan oleh otak kita berbeda. Itu disebut dengan distortion. Ya. Adapun filter, distortion, dan deletion terjadi berdasarkan perjalanan hidup kita, gitu ya. Perjalanan hidup kita, nilai-nilai norma, agama, dogma, pengalaman hidup, maka seseorang filter deletion akan berbeda, begitu juga dengan distortion. Nah, jadi apa yang ada di external reality tidak mungkin sama dengan apa yang ada di internal reality, ya, karena sudah mengalami penyaringan di sini, semua disaring, yang tidak sesuai akan di delete, seperti itu, yang sesuai boleh lewat, ya, yang menarik adalah inputnya sama tapi diartikan bisa berbeda, itu disebut dengan distortion, ya. Nah, ini adalah map is not the territory. Teritori adalah dunia sesungguhnya di luar sana. Sedangkan map adalah dunia yang sudah disederhanakan, sudah disaring, disebut dengan map. Ya, map is not the territory. Ya, kota Jakarta, ini kota Jakarta, tidak sama dengan peta Jakarta. Ya, kota Jakarta itu lengkap. Ya, kota Jakarta niscaya kalau dimasukkan semua jadi peta Jakarta overload, nggak akan sanggup ya. Peta Jakarta nggak ada pohon, portal, warung rokok, ya, dan sebagainya nggak ada. Ya, semua disederhanakan dan dia akan menaruh informasi yang secara umum diperlukan. Ya, nah, jadi anugerah Tuhan ya, bahwa kita mempunyai kemampuan filter. Kalau nggak overload otak kita, semua masuk. Gitu ya. Nah, ini yang masalah kalau seseorang sudah sampai terkena anxiety disorder, ya. Ini kurang jalan ini. Apa namanya? Ya, kurang jalan filteringnya, apa-apa dipikirin. Nah, itu jadi kurang jalan. Nah, jadi kita mempunyai kemampuan untuk menyederhanakan di kita melakukan filtering, ya. Nah, kemudian setelah masuk ke otak kita, kemudian apa yang keluar dari mulut kita itulah pengejauhan tahan ada yang di pikiran kita, ya. Jadi mirip seperti kalau kita tidak tahu suatu teko isinya apa, ya. Begitu kita tuangkan ke dalam cangkir, oh ternyata airnya air putih, maka kita tahu bahwa teko itu isinya air putih, ya. Begitu kita tuangkan teko yang lain ternyata isinya kopi dan kita tahu bahwa isi teko itu kopi. Begitu juga dengan apa yang kita ucapkan adalah cerminan dari apa yang kita pikirkan. Ya, maka hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Jadi ada istilah bahwa kata menunjukkan kasta. Ya, jadi hati-hati. Nah, jadi apakah kita perkataan-perkataan yang kasar apa-apa itu menunjukkan kasta yang lebih rendah, tapi kalau priai apa-apa dia lebih tinggi. Ya, bukan maksud saya untuk membandingkan seperti itu, tapi itulah kira-kira
orang bisa mengartikan apa yang ada di pikiran kita berdasarkan apa yang ada di ucapan kita. Nah, teknik reframing akan kita belajar saat ini sederhana. Kita bisa merubah dunia, cukup merubah apa yang dari pikiran kita. Ya, tiba-tiba dunia di luar sana berubah. Nah, ini dia makna dari you change the map, then you change the world. Ya, ini sekaligus tadi menjawab pertanyaan dari Pak Dodo ya. Mas Dodo ya. Ya, jadi map mirip dengan persepsi ya. Persepsi kita bisa merubah dunia di luar sana gitu ya. Nanti kita akan lebih dalam soal itu. Nah, ini dia karena sudah baca materinya jadi bukan unsur kejutan lagi ya. Jadi ini adalah kalau kita frame itu kita sempitkan, yang tampak adalah seseorang yang ketakutan atau sedih ya, marah ya. Ternyata kalau frame kita besarkan dia sedang di penjara, tapi kalau dibesarkan lagi ternyata sedang syuting. Nah, inilah teknik reframe ya. Kita cukup membesar, zoom in, zoom out suatu objek, maka orang yang melihat gambar itu sudah berbeda artinya ya. Jadi informasi di luar frame di delete ya. Di sini ada jari tangan di delete sama dia dan sebagainya. Itu karena framingnya hanya di sini gitu loh ya. Ini yang kita di reframe oleh media ya, di reframe oleh media. Jadi media mengontrol kita, jadi kita harus mempunyai kemampuan keluar dari frame ya. Kita zoom out ternyata ini bukan sesungguhnya dia sedang syuting. Nah, jadi kemampuan alamiah juga ya, anugerah Tuhan, otak kita punya kemampuan framing ya. Tanpa ada framing, overload otak kita. Ya. Nah, reframe itu mirip seperti ya menggunakan sudut pandang yang lain ya. Gitu loh. Jadi kalau orang biasanya melihat selalu dari sisi negatif, ya cobalah berubah dari bingkai yang positif. Ya. Kalau seseorang selalu mencari melihat dari masalah ya, sampai kapanpun mereka tidak akan keluar dari masalah. Nah, cobalah kita merubah bingkainya menjadi solusi. Ya. Kalau kekurangan jadi kelebihan dan sebagainya. Nah, ini teknik dasar reframe. Ini ada pertama kali. Nah, kalau kita menasihati seseorang, kita sedang mereframe orang tersebut, ya, merubah sudut pandang, ya, merubah arah, atau kita bisa melihat dari berbagai sisi. Nah, itu namanya reframe. Cuman merubah-rubah aja ya. Nah, ini contoh yang populer ya. Maaf, bukan berarti lebah lebih baik dari lalat ya, karena masing-masing ada fungsinya. Ini cuma contoh aja, ilustrasi bahwa lalat meskipun berada di taman bunga yang indah dan harum, dia tetap fokus mencari kotoran, gitu ya. Dia nggak lihat itu ada yang indah, ada yang harum, dia nggak lihat. Dia fokus mencari kotoran. Nah, ini cuman apa namanya, istilah ya. Nah, seakan-akan yang dicari hanyalah yang negatif-negatif aja, cari salah mulu ya, cari masalah dan sebagainya. Sebaliknya dengan lebah ya. Lebah walaupun berada di tempat yang sampah, yang kotor dan bau busuk, yang menyengat, yang dicari tetaplah bunga yang harum. Nah, itulah falsafah lalat dengan lebah. Nah, ini reframe tuh bermainan di situ ya. Bermain apakah kacamata lalat kita rubah jadi kacamata lebah dan sebagainya, atau merubah posisi ya, posisi ini jadi posisi ini dan sebagainya. Nah, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Oke, nggak ada masalah dengan reframe ya, mungkin sudah jelas semua apa yang materi yang sudah sampaikan. Nah, sekarang kita belajar tentang brain waves atau gelombang otak. Jadi secara alamiah dalam setiap hari otak kita berganti-ganti nih antar posisi beta, alfa, theta, dan delta ya. Saat sedih, marah, kecewa, takut ya, jengkel adanya di beta, dan hormon yang
dihasilkan oleh tubuh adalah hormon kortisol, hormon stres, kesedihan. Jadi orang kalau sudah terjebak dengan pikiran ini, ya dia sudah terpenjara oleh pikiran sendiri dan dia disakiti oleh pikirannya sendiri, ya. Jadi tubuh menyakiti diri sendiri dan tubuh melemahkan diri sendiri dan membuat sakit. Ya, jadi makin beta, sedih dia piara, malah kecewa, jengkel, jadilah sampai suatu penyakit. Ya. Kalau kita tenangkan diri ya, turun ke alfa, ya, zona kesenangan, bahagia, bersyukur dan sebagainya. Nah, nuruninnya bisa banyak cara ya, masing-masing caranya berbeda. Yang suka ngopi boleh, ya. Yang suka lihat pemandangan indah boleh, ya. Suka wangian aromaterapi boleh. Mendengarkan musik supaya turun, ya, dari gelombang 13 sampai 30 Hz ke 8 sampai 12 Hz boleh, ya. Ya, merubah negatif ya. Kira-kira mungkin orang ketenangan dengan merokok gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu walaupun ada dampak lainnya. Ya. Nah, jadi saat itu terbalik, hormon yang dikeluarkan adalah endorfin. Nah, jadi suatu kondisi sama. Nah, cuman gara-gara perbedaan framing, maka yang satu keluarnya kortisol, yang satu keluarnya endorfin. Perbedaan framing, ya, mengerjakan sesuatu karena beban, keterpaksaan, ngedumel, maka yang keluar adalah kortisol. Nah, kita akan didera-dera sampai akhirnya nanti timbullah penyakit-penyakit turunannya seperti kanker dan sebagainya ya, serangan jantung dan sebagainya. Nah, kalau saat yang sama, persis yang sama, kemudian dia menyukai pekerjaan itu, menyenangi, maka yang keluar adalah endorfin, membuat dia sehat, bahagia, tenang ya, dan sebagainya. Nah, kalau turun lebih dalam lagi, disebut dengan theta, ya, tenang, damai, mengantuk. Dan inilah zona sugesti, ya. Saat inilah kita boleh memasukkan perkataan-perkataan yang sederhana dan baik, ya, untuk membenamkan dari pikiran sadar kita, creative mind, ke dalam pikiran bawah sadar kita, habitual mind. Jika dilakukan terus-menerus secara konsisten dengan kalimat yang mirip-mirip, kalau bisa sama persis, maka kemudian menjadi habitual mind yang baru. Nah, inilah yang disebut dengan mindset. Nah, jadi mindset itu adalah pengendapan yang secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi karena kita sudah belajar NLP, maka kita mengendapkan secara sengaja. Kita pilih dan pilih mindset seperti apa yang kita inginkan. Ya. Nah, tapi kalau lebih dalam lagi, nanti udah sampai kita ke zona delta, tidur pulas tanpa mimpi. Beda dengan theta, theta itu tertidur tapi masih ada mimpi, mengantuk. Ya. Cuman biasanya kalau ada stres apa-apa atau mungkin minum yang mengganggu kualitas tidur ya, seperti kopi ya, minum kopi malam-malam ya, mungkin tidak dalam seperti delta ya. Padahal kita memerlukan kondisi delta di malam hari ya, termasuk wajib lampu dimatikan sehingga yang keluar adalah human growth hormone. Jadi pada prinsipnya tubuh bisa meregenerasi sel sendiri, tubuh bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah, jadi cukup tidurnya kita bisa sehat ya, dan sebagainya. Nah, aksesoris apa bisa boleh ya. Yang suka penciuman, orang kinestetik boleh ya. Pakai minyak wangi, pakai aromaterapi ya. Yang suka pemijatan spa krembat boleh ya. Bisa juga dengan perasaan ya. Berada dalam lingkungan yang nyaman, aman dan sebagainya. Bisa juga dengan teknik-teknik pernapasan untuk melepaskan ketegangan. Berpikiran positif, boleh juga dengan emosi. Ya, boleh juga dengan musik dan sebagainya ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Coach mau tanya, Coach. Ya, silakan Bu Mercy. Ya, tadi terkait gelombang otak tadi kan theta itu tidur masih bermimpi. Nah, pertanyaan saya sebetulnya mimpi itu apa ya? Visualisasi apa gitu dalam konsep UNLP gitu, Coach? Makasih. Nah,
Terima kasih, pertanyaannya bagus ya, Bu Mercy. Nah, jadi ya, kita pertama kali pahamin dulu ya bahwa kita nanti ya hidupnya begini nih, ya sehari-hari gitu ya. Nah, kalau bisa kita kurangin ada di beta, ya. Begitu ada, segera kita turunin. Ya, jadi kalau bisa seperti itu. Ya, nah, yang terjadi di kota besar adalah banyak yang gagal sampai ke delta, banyak gagal. Ya, banyak gagal. Ya, jadi mereka hanya sampai di paling dalam adanya di theta. Oke, nah mengenai pertanyaan Bu Mercy, ada berbagai macam jawaban. Ada berbagai macam jawaban. Bu Mercy tahu istilahnya kalau kita pergi ke suatu tempat ya, nggak pernah ke sana. Tapi begitu kita ke sana, merasanya kita udah pernah ke sana. Apa namanya istilahnya? Apa? Deja vu. Gitu Ya, ya. deja vu. Ya. Kalau secara sainsnya ada kemungkinan orang tersebut pernah tertidur di depan TV atau apa yang menceritakan secara detail tentang lokasi tersebut ya. Misalnya tertidur tentang Venesia ya, naik kapal ke sana ke sini lengkap ya, diceritakan sana sini. Nah, itu masuk ke dalam ya, menjadi satu memori ya. Nah, masuk ke theta kan ya. Nah, saat tidur theta masih mungkin salah satu adalah muncul yang di situ. Gitu ya, Bu Mercy ya. Oke. Ya, Coach. Ya, jadi terus yang lainnya adalah kemungkinan lain memang ada dua hal lagi yang tadi apa yang ada di pikiran bawah sadar kita ya. Yang terus kedua apa yang sering kita pikirkan, belum sampai pikiran bawah sadar tapi sering kita pikirkan ya. Aduh, besok saya ada tugas begini ya. Besok ada begini masih kepikiran tuh ya. Nah, dia belum sampai delta tapi ada di sini ya. Nah, dia akan keluar saat ini. Sering ya kita besok mau ngapain ini masih kepikiran gitu ya, masih istilahnya ke bawah-bawah mimpi gitu ya. Nah, itu levelnya masih ada di pikiran sadar. Nah, yang ketiga adalah kalau Bu Mercy pernah belajar tentang tiga hal struktur manusia ya, otak purba dan apa-apa, itu adalah intuisi. Kita tidak bahas di sini ya, intuisi. Dan yang ketiga, kalau dari segi keagamaan, bahwa mimpi itu 1/40 ya. Nah, kalau Islam ada kenabian ya, itu kalau mimpi yang baik. Walaupun ada mimpi tidak baik ya, ada bisikan dari setan dan sebagainya gitu. Tapi karena pertanyaan dibatasi dengan NLP, NLP hanya ngebahas bahwa itulah yang akan ada dikeluarkan dari pikiran sadar kita dan pikiran bawah sadar kita. Demikian Bu Mercy. Yang lain silakan. Oh iya. Ya, silakan. Kasih Coach. Sama-sama. Silakan yang lain ya. Nah ini juga ingat ya tadi theta ya. Nah, jadi theta kita perlunya mengulang ya, mengulangi supaya menjadi masa depan kita. Nah, jadi supaya mengendap dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar, kita perlu menentukan goals kita. Ya, goals juga memerlukan deadline ya. Ingat ya, goals memerlukan deadlines. Ya, jadi deadlines itu akan menjadi bagian pembatas dari goal-goal kita. Jadi kita hidup tanpa goal itu bagaikan kita naik taksi tapi nggak tahu mau kemana. Jadi habis uang dan habis apa gitu ya. Termasuk rencana aktivitas kita memvisualisasikan kita sehat dan bahagia ya dan sebagainya. Nah, demikian seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan. Ini materinya saya percepat ya supaya saya harapkan supaya banyak pertanyaan. Itu silakan. Saya mau tanya Coach. Ya silakan, Mas Yudi. Ya. Visualisasi menjelang tidur tadi Coach ya. Ya. Itu
kalau kita memvisualisasi atau kita berdoa itu kan biasanya kita dalam kondisi alfa. Oke. Itu kan kalau dilihat dari brainwaves-nya itu kita nggak bisa mensugesti diri kita gitu mungkin ya. Ya, oke. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih ya Mas Yudi ya. Memang bisa alfa, tapi umumnya orang kalau menjelang tidur dia memposisikan untuk di theta, gitu ya. Dia di theta. Kecuali kalau dia lagi senang-senangnya, lagi bahagia-bahagianya, nggak ngantuk-ngantuk tuh sampai malam, ya. Saking bahagia, senang atau gini, mikirin besok mau kemana atau tadi dapat apa, dia di alfa, dia nggak ngantuk-ngantuk. Nah, dia berbagai cara supaya dia ngantuk, masuk di theta, baru gitu. Tapi intinya adalah pemrograman terbaik adanya di theta. Zona sugesti. Boleh. Kalau kita berdoa itu juga bagusnya kita masuk kondisi theta juga ya. Ya, oke. Terima kasih. Nah, Doa itu bagian dari sugesti juga mungkin bagusnya. betul. Nah, gini ya. Jadi sebenarnya ini adalah pengertian umum. Theta itu adalah ngantuk ya. Pengertian umum. Tapi sebenarnya kondisi theta itu ada 20 ya, ada 20 ya, mungkin lebih. Ya, jadi selain ngantuk kita lagi berdoa ya. Kita lagi main game. Nah, main game itu theta ya. Ya. Terus lagi jadi ciri-ciri theta adalah ya. Ciri-ciri theta adalah kita masuk ke imajinasi kita. Nah, jadi beda tipis ya, kita masuk. Nah, saat kita main game kan kita masuk kan ke permainan itu kan. Gitu. Iya. Nah, saat kita membaca komik, menonton film, kita masuk ke cerita itu. Ya. Baik cerita buku tanpa gambar ya, kita memvisualisasikan itu atau itu di theta. Ya. Nah, makanya hipnotis modern adalah salah satunya menggunakan media, misalnya TV ya. Iklan itu hipnosis, ya, karena kita asik, senang dengan ada ditampilkan. Nah itu pesan-pesan masuk, ya, itu theta. Kita masuk ke cerita itu, masuk di sana. Jadi theta itu umumnya seperti itu. Ya, berdoa saat kita masuk ke rasa di doa kita, visualisasi itu masuknya di theta, ya. Walaupun posisi kita di alfa, ya. Jadi sebenarnya boleh disebut alfa bawah atau theta atas, gitulah. Jadi kalau didetilin lagi dia sekitar 8 sampai 7 Hz. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ada yang lain tuh ya. Jadi kalau sedih ya, sedih itu juga ada di theta. Gitu ya, misalnya sedih tapi sedihnya dalam doa ya, bukan sedihnya beta gitu loh. Kalau sedihnya beta dia ngeblok ya, apalagi kalau ini di nasihat malah nggak masuk gitu kan. Nah, dia ngeblok kalau ada di beta. Nah, jadi intinya adalah kira-kira theta itu dia antara sadar dengan bawah sadar, sudah mulai masuk ya. Ciri-cirinya kalau kita baca koran atau kita menjiwai puisi, nah kita udah masuk ke cerita di puisi itu posisinya theta. Demikian Mas Yudi ya. Iya, terima kasih. Ya, jadi pas theta itu sudah terbuka ya. Jadi di sini lihat ya. Ini adalah pikiran sadar, inilah pikiran bawah sadar. Nah, jadi posisi theta itu bawah sadar sudah terbuka gerbangnya. Sehingga sugesti dari pikiran sadar mulai mudah untuk masuk. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang perlu dikondisikan supaya kita ada di posisi theta. Ya. Makanya perlunya kita memvisualisasikan, kita masuk ke cerita di gambar kita ya. Nah, itu ada posisi theta. Silakan ada yang lain. Nah, ini masing-masing tolong cari cara supaya masuk ke zona alfa, gitu ya. Tadi di sini belum ditulis ya, menggunakan musik ya, menggunakan lagu-lagu yang kita sukai. Kemudian di sini aromaterapi atau
penglihatannya mungkin kalau punya kolam ikan atau akuarium, nah itu bisa boleh juga. Nah, kita melihat itu ikan kesana kemari tenang ya, mendapatkan ketenangan. Nah, jadi turun dari beta ke theta. Jadi intinya adalah semuanya ada di sini ya. Nah, ini penting sekali. Kenapa setiap orang persepsinya berbeda? Kenapa orang lingkarannya berbeda? Apa namanya? Apa yang dipahaminya berbeda? Padahal dunia di luar sana sama, netral. Ya. Kenapa ada di pikirannya berbeda? Karena mengalami filter yang berbeda atau distorsi. Ya. Sumbernya sama, tapi masing-masing menyimpangkannya sendiri-sendri ya. Ada yang ke kiri, ke kanan, ada yang ke tengah dan sebagainya berapa derajat. Nah, itu disebut dengan distorsi. Nah, kita harus bereaksi secara baik ya. Bereaksi secara baik. Apapun yang terjadi di luar sana ya, kalau kita berpikirnya bagus, positif, maka keluarannya juga positif. Nah, makanya ini adalah istilah tambahan di bawah ya. Kita merubah map yang ada di dalam pikiran kita, maka tiba-tiba kita merubah. Tiba-tiba dunia di luar sana berubah. Ya, seperti ini. Saya ada pertanyaan? Kalau enggak kita bisa selesai lebih cepat nih kalau nggak ada pertanyaan. Ya, Mas Dron ditanyakan lagi. Tanya sedikit lagi, Coach. Ya. Kalau kita dari tidur, kemudian kita bangun tidur, itu urutannya sama juga, Coach? Ya, Dari kalau delta, kita theta, kalau kita sempat ke delta, maka pasti akan ke theta dulu, pasti. Ya, kalau sempat ya, nah, dia akan naik. Jadi akan mengalami mimpi dulu, gitu loh. Ya, kalau saat itu kita gagal masuk delta, ya kita posisinya dari sini, gitu ya. Nah, tapi kalau lampu kita tidak dimatikan, kita ngegantung di sini ya, gagal. Ya, karena sensornya itu untuk keluar HGH, human growth hormone, ada di belakang retina kita, gitu. Jadi wajib lampu itu dimatikan, seperti itu. Seberapa gelap, Coach? Kalau lampu Kalau 5 watt gitu misalnya. Sebenarnya sih gelap ya, no lumen ya, gitu loh, no lumen. Tapi beberapa orang bisa beradaptasi. Gini aja, kalau biasanya saat kita bangun, kita merasa seperti apa? Kualitas tidur kita seperti apa? Apa kita merasa lebih segar apa-apa? Itu bisa jadi indikasi ya. Atau kita lelah. Ya, kalau lelah ada kemungkinan kita gagal mencapai delta. Ya, karena delta itu semua ada di detoksifikasi, ada di delta. Detoksifikasi tubuh kita, ya, turun mesinnya dan sebagainya, pikiran gitu loh. Jadi masing-masing punya porsi ya untuk sugesti adanya di theta. Gitu. Jadi kalau kita ngantuk-ngantuk apa-apa, nah itu saatnya kita untuk mensugesti diri kita sendiri ya, dan sebagainya. Nah, siapkan kalimat-kalimat yang baik, gitu ya. Nah, cuman nanti lebih dalam kalimat yang baik itu nanti kalau insya Allah saya ada waktu untuk mengulang, ada di Basic NLP 2 karena tentang perubahan pola ucap. Nah, sekarang hanya perubahan pola pikir, gitu loh. Nah, jadi bagaimana kita fokus di merubah situasi ya. Nah, ini cara. Nah, jadi dari omongan kita bisa lihat ya, misalnya dulu saya punya anak buah ya. Kalau ngobrol rapat dia selalunya apa? Masalahnya adalah kalau di situ bisa kelihatan bahwa dia fokus di masalah. Nah, tapi ada yang lain bilang, anak buah saya bilang, Pak, ini gini-gini. Saya punya solusi begini. Ada alternatif solusi 1, 2, dan 3. Nah, kira-kira baiknya saya pakai yang mana? Nah, itu dari ucapannya sudah berbeda. Satu fokus sama masalah, satu fokus dengan solusi.
sebenarnya gitu ya. Nah, yang sudah belajar quantum syukur ya, di mana banyak orang fokus di kekurangan, keluhan, dia lupa bahwa Tuhan sudah menganugerahkan kita banyak hal yang tidak sebanding dengan kekurangan itu. Nah, quantum syukur itu banyak fokusnya adanya di kelebihan-kelebihan dan sebagainya. Saya ada pertanyaan lagi. Coach mau tanya tentang saya nanya lagi. Boleh, Ya, Coach? boleh silakan Bu Mercy ya. Tadi terkait dengan human growth hormone gitu. Ya, ya. Kalau kita yang usianya paruh baya itu apa? Berarti lebih ke peran rejuvenasi sel atau gimana gitu ya, Coach? Sejauh Ya. mana sih perannya HGH itu? Ya, nah, terima kasih Bu Mercy ya. Jadi sebenarnya semakin ini kemampuan regenerasi sel kita semakin melambat ya, gitu Bu Mercy ya. Nah gitu loh. Jadi saat muda itu cepat ya. Bayi apa-apa sampai belasan itu cepat ya. Ini di ini. Tapi menua dengan bertambahnya usia, nah, kecepatan untuk menua itu lebih cepat dari regenerasi sel. Nah, jadi emang itu tidak bisa di ini ya, tidak itu. Tapi dengan kita stress level kita tinggi, depresi kita tinggi, kita gagal menjalani. Nah ini rate untuk regenerasi kalah cepat gitu lah. Tapi banyak juga Bu Mercy orang yang berhasil ya, orang berhasil makanya suka kelihatannya orang tampak lebih muda dari usia yang sesungguhnya. Nah itu bisa jadi dia berhasil untuk rate penuaan itu sebagian di kurvanya direndahkan ya, ditahan oleh HGH itu. Jadi emang usia menentukan ya Bu Mercy ya untuk kecepatan ininya seperti itu. Mas Dodo, apakah saya? Berarti kalau ya silakan. Berarti kalau kita yang paruh baya itu bisa mencapai HGH kualitasnya cukup, itu berarti bisa ini ya, merejuvenasi sel menjadi lebih muda gitu ya, Coach? Bisa ya. Kadang-kadang saya banyak terapi ya, termasuk ke cancer sebenarnya tidur dengan lelap. Nah itu sebenarnya bisa. Bahkan dia bisa meregenerasi sel, gitulah, mengurangi stadium kansernya 4 ya, 3C, 3B gitulah. Ada beberapa lucu ya, cuman tidur pulas aja. Nah, jadi diajarkan bersyukur. Bu Messi udah pernah belajar quantum syukur ya. Nah, seperti itu dan sebagainya. Nah, sehingga dia mereframe fokusnya di sana saja. Nah, maka dalam beberapa hal dia kesuksesan untuk regenerasinya lebih tinggi, relatif lebih tinggi. Ya, makasih Coach. Ya, sama-sama. Oh ya betul, Mas Dodo di chat ya. Kualitas tidur berperan dalam kualitas kehidupan secara umum, betul sekali. Ya, ilustrasinya seperti ini. Ya, kita kan ibarat orang berprestasi ya. Berprestasi itu kerja keras. Contohnya F1. Ya. F1 itu kan kenceng ya. Berapa lap terus masuk ke dalam pit stop. Pertanyaannya kenapa Mas Dodo, kenapa F1 itu mobil harus mampir ke pit stop? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, untuk isi bensin, ganti ban. Ya, dan sebagainya Mas Rahmat ya. Padahal kira-kira ke pit stop, Mas Rahmat, ke pit stop itu berapa sih? Berapa detik sih mampirnya? 7 detik, kira-kira 7 sampai 8 detik. Oke. Kira-kira dengan 7 sampai 8 detik, dia akan ketinggalan berapa ratus meter oleh lawannya? Kurang lebih kira-kira ya 100 meter lah. Ya. Pertanyaannya kenapa tetap mampir? Padahal dia akan ketinggalan semakin jauh dari lawan-lawannya. Karena untuk meningkatkan daya tahan mobilnya. Nah, betul. Seperti itu ya. Jadi ada yang perlu
direparasi, perlu diapa. Nah, itu salah satu fungsinya tidur seperti itu. Makanya tidur itu walaupun singkat apa-apa perlu tidur yang berkualitas ya. Untuk tahu tidur yang berkualitas ya, salah satunya kita bisa pakai, mungkin bisa investasi jam tangan ya, smartwatch ya, atau smartband ya, yang ada fungsinya untuk merekam pola tidur kita. Ya, apakah hanya nyangkut di Theta atau bisa di Delta. Habis itu nanti bisa di-upload ya ke Android atau ke PC kita. Itu bisa kelihatan tuh. Seperti itu. Hari ini kita Delta setengah jam atau 1,5 jam atau tidak sama sekali. Nah, itu bisa dilihat report kita harian, mingguan, dan seterusnya. Oke. Dari Mas Momo sih. Kalau ada beta sulit masuk ke alfa ya, konsentrasi malah lebih mudah ngantuk. Nah, ini tadi saya udah ceritakan di awal. Ini ciri-ciri ada stres atau sudah masuk ke level depresi ya. Jadi dari beta terus capek ya. Jadi kasihan juga ya. Padahal harusnya kita menikmati hidup ada di sini ya. Adanya di alfa, tapi gagal. Jadi mainnya di sini, ya, main di beta, taunya ke loncat ke theta, ya, langsung loncat, ya. Habis itu dia langsung loncat lagi. Dan taunya, gitu, taunya lewat alfa itu singkat sekali, lewat masa alfanya itu singkat sekali. Nah, jadi memang banyak cara, ya. Jadi banyak cara. Ya, tadi adalah kita perlu menikmati hidup. Nah, sebenarnya berapa kantor sudah melakukan perbaikan ya. Kantornya sudah mulai ramah, orang senang bekerja di ruangan tersebut ya. Kadang-kadang ada tamannya, diganti-ganti ruangannya, ada ikan mas koki atau ada relaksasi room dan sebagainya ya. Nah, kemudian kedua, ini di luar NLP kemungkinan ada masalah kesehatan atau masalah pola makan ya. Itu biasanya mengantukkan ya. Mengantukkan, apakah ada diabetes dan sebagainya atau justru pola tidurnya kurang. Dan yang ketiga, kita perlu bermain dengan psikologi warna ya. Jadi ada warna-warna yang bagus untuk kualitas tidur kita ya. Nah, nila, ungu ya, sedikit hijau, biru. Nah, itu warna-warna adem membantu kita untuk tidur. Nah, sebaiknya warna-warna cerah ya, kuning ya. Lihat kalau meja belajar tuh kadang ada kuning ya, ada ngeping dikit ya meja belajar yang kita beli. Nah, itu untuk menaikkan suasana, untuk belajar, mood gitu ya. Makanya biasanya tidak bisa dipadukan gitu loh. Dan sebagainya. Boleh sih, boleh-boleh aja kalau memungkinkan. Kalau putih itu relatif netral ya, relatif netral. Nah, tapi kalau sudah sampai ke keperluan bahwa kita misalnya seseorang terkena depresi, dia harus terapi. Nah, aspek warna ini perlu diperhatikan. Jadi saya pernah jumpa dengan kawan, ya, kenapa gini-gini dia semua udah, termasuk obat tidur apa-apa udah, ternyata bed covernya banyak unsur merahnya. Saya bilang tuh lipat aja, masukin lemari, habis itu bisa gitu. Jadi memang jadi banyak ya faktornya ya. Mas Momas banyak faktornya. Bisa warna, bisa masalah kesehatan, bisa masalah pikiran dan sebagainya. Jadi tidak belum tentu jawaban yang ininya, harus dicari akar masalahnya. Silakan ada pertanyaan lagi. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Nah, mengenai ini nanti saya bisa kirim di grup ya. Brainwave ya, sebagian udah punya ya. Brainwave nanti bagaimana kita bisa tidur ada di theta atau di delta ya. Theta itu kita untuk mensugesti pencapaian goal kita dan sebagainya, delta untuk alasan kesehatan. Nah, itu bisa dibantu dengan teknologi. Jadi gelombang otak kita dibantu diturunkan ya. Misalnya untuk kesehatan ya dan sebagainya.
Mbak Suci ada pertanyaan, apakah bisa diterapkan ke anak? Ya bisa sekali, ya. Karena ini sama, namanya juga gelombang otak manusia seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa saja tetapkan dengan cara yang sama. Nah, ingat tadi di sini, ya, saya mundur. Kita masuk ke zona alfa. Nah, ini dia. Ya, di sini nih, untuk anak kita ciptakan ya lingkungan yang nyaman. Nah, itu kan salah satu teknik ke zona alfa. Ya, atau kita ciptakan seperti ini. Ya, berdasarkan emosi. Boleh. Ya, atau kita latih mereka untuk hal-hal yang positif-positif aja. Bukan kita curhat ke anak ya. Dan sebagainya. Nah, jadi banyak cara. Atau mungkin anak kita memang tipe auditori ya, Mbak Suci ya. Nah, suka lagu-lagu tertentu yang membuat dia nyaman apa-apa. Nah, tipe auditori seperti itu. Demikian. Ada pertanyaan lagi, Mbak Suci terjawab? Oke, sama-sama. Sekarang ada pertanyaan lain? Jadi ini ilmu umum ya, ilmu umum. Nah, kalau udah ada ikut kelas yang saya yang lainnya, di sini ada lebih lagi. Ya, di atas beta ada lagi gamma dan di bawahnya adalah hibernate ya. Tapi kita tidak bahas di sini. Jadi kita bahas yang natural saja, yang umum-umum. Nah, itu untuk prestasi ya. Untuk melebihi limit manusia. Nah, jadi ada di gamma yang superhuman. Dan sebagainya. Satu ada dua pertanyaan lagi, silakan. Tadi saya percepat supaya saya memberi tempat untuk lebih banyak pertanyaan ya. Iya, sama-sama. Nah, apalagi kita kalau sudah mulai work from home ya, mulai tempat kerja kita bagaimana kenyamanannya, tapi bisa membantu kita untuk fokus bekerja. Ya. Jadi bukan lingkungan yang justru membuat kita turun, ya, mengantuk dan sebagainya. Jadi tengah-tengah aja, jadi mainnya di alfa. Ada lagi? Silakan, ada pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Kalau enggak saya tutup. Oke, kalau enggak ada, saya tutup ya. Sekian, nanti ada pertanyaan boleh nanti saya buka dalam 1-2 hari, bisa tanya jawab melalui ini. Oh, ini ada pertanyaan ya, bentar ya. Kalau kerja buang waktu sampai 1-2 jam untuk konsentrasi. Oh, berarti ada masalah di fokus ya. Ada masalah di fokus pekerjaan ya. Mungkin seperti itu ya. Saya rasa sih kalau 1-2 jam kelamaan ya, Mas Mumus ya. Nah, biasanya gini, kan kita bicara produktivitas. Ya, jadi waktu itu sangat penting untuk produktivitas. Dimana kalau kita lihat tabel yang dari kalau belajar 7 habit ya, penting dan tidak mendesak. Nah, kita banyak buang waktu berarti di yang tidak penting dan tidak mendesak yang ada di kuadran kiri bawah. Nah, berarti di sini kita sudah kehilangan waktu. Ya tadi seperti anggapnya balap F1 tapi kelamaan di pit stop.
Nah, seperti itu. Jadi dari segi produktivitas rendah, berkurang ya. Oke, Mbak Suci ya, tiba-tiba sudah malam ya. Oke. Nah, ini tidak ada jawaban yang pasti Mbak Suci ya, karena saya juga pernah mengalami seperti itu. Jadi intinya kalau kita menyenangi suatu pekerjaan bagus, tapi tetap ada rule-nya Mbak Suci ya. Secara fisiologis seseorang punya kemampuan fokus hanya 90 menit. Hanya 90 menit. Nah, kita harus melakukan yang disebut dengan break state. Ya, break state ya, starter, break state ya. 3 menit, 5 menit, maksimum 10 menit kita melakukan sesuatu yang berbeda ya. Stretching dulu keluar ya, apalagi sekarang zaman kalau terpaksa kerja di kantor ya, ruangan tertutup ya, kita full ada pakai masker, kita keluar sebentar, kita buka masker di luar supaya oksigen CO2 yang di masker kita terbuang ya. Nah, itu disebut dengan break stage. Kelamaan duduk dan sebagainya, atau kita ke toilet ya, atau kita itu disebut dengan break state. Nah, break state itu menurunkan ketegangan ya. Tadinya mungkin sampai ke beta, jadi mampir ke alfa lagi, beta. Jadi kita tidak kelamaan di beta. Gitu ya. Nah, sampai malamnya bagaimana? Kalau dari sini kelihatannya sih menyenangi pekerjaannya. Cuman jangan lupa ya, apakah kita mempunyai waktu untuk istirahat? Gitu ya. Malamnya jam berapa? Jadi kalau memang sudah di atas jam 10 malam ya berarti pekerjaannya mungkin perlu diatur lagi waktunya gitu, Mbak Suci ya. Silakan ada pertanyaan lagi. Ya, harus buat jadwal. Jadi kita dibiasakan membuat jadwalnya, apakah mingguan disebut dengan structure day, Senin sampai Kamis, di mana setiap jam habis itu ditulis secara detail per harinya menggunakan list to do ya, to do list. Sama-sama Mbak Suci ya. Coach masih bisa nanya lagi, Ya silakan, Coach. silakan Bu Mercy ya. Kepikiran nanya. Oke ya. Tadi terkait urusan tadi lah yang apa, kita banyak berfokus di tidak mendesak, tidak penting. Nah, bagaimana kita bisa merubah mindset kita menjadi mengerjakan sesuatu yang tidak mendesak tapi penting? Itu loh Coach, yang apa, kotak-kotak itu loh dulu. Oke ya. Ini harus pakai tabel nih Bu Mercy ya. Nah, jadi tabel itu nanti saya kirim lewat grup ya. Yang tabel kotak itu. Ya, tabel kotak ya. Nanti surprise. Ya, surprise ya. Hari Senin jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, jam 4 malam, jam 5 malam dan sebenarnya ya. Pagi kan tidur ya. Jam 3 malam kita bangun sholat tahajud ya, subuh apa gitu ya. Nah, nanti kita pindahkan ke 4 kotak itu ya. 4 kotak ternyata kita banyaknya kotak di kiri bawah ya, penting tidak mendesak ya. Tapi kalau tidur kan penting dan tidak mendesak ya. Nah, kebanyakan di kiri bawah tuh, tidak penting tidak mendesak dan sebagainya. Nah, dari situ kita membuat itu kan namanya time management ya. Nanti harus kita geser. Nah, jadi mirip seperti pertanyaan sebelumnya. Tidur yang sehat itu berapa sih? Ada yang bilang 6 jam, ada yang 8 jam. Berarti kalau 10 jam itu, di mana 8 jam itu adalah penting tidak mendesak, tapi yang 2 jam adalah buang-buang waktu yang tidak penting tidak mendesak. Nah, dari pemetaan itu baru kelihatan tuh, Bu Mercy. Ya, apakah kita buang-buang waktu tidak ini, atau nanti masuk ke kuadran keempat ya. Gara-gara kita tidak mempersiapkan jadwal, semuanya jadi penting dan mendesak. Ya, harus diselesaikan besok, dikerjakannya malam ini. Nah, ini kan biasa dari kuliah ya, SKS ya, sistem kebut semalam. Nah, itu kita mulai nanti merorganisir. Nanti baiklah karena ada pertanyaan gitu, ya sebenarnya di materi lain ya, di materi Human Behavior Engineering, ya, di materi saya, tapi nanti saya akan kasih tabelnya sendiri biar masing-masing bisa menjadwal ulang apa yang harusnya kita lakukan gitu loh, biar manajemen waktu kita lebih baik. Ini kan.
Oh, berarti memang harus ngoret-ngoret gitu, mereschedule, Betul. memetakan urusan Ya, kita gitu ya, Coach? ya. Jadi tabelnya ada dua. Pertama adalah tabel kita saat ini. Jujur ya. Kan saat ini kan jujur kan ya. Jam 7 pagi kita ngapain, jam 8 pagi kita ngapain gitu kan ya. Nah, nanti ada tabel kedua adalah tabel harusnya kita, nanti tabel kedua kan kita melalui 4 kotak itu. Tabel ketiga adalah tabel pertama tapi diisinya adalah harusnya kita bagaimana memanfaatkan waktu. Nah, itu ada transisi itu yang kita perlu, apakah frontal ya ataukah pelan-pelan melalui mini habit. Gitu, melalui mini habit. Memang harus direncanakan, tapi kalau pola itu sudah tetap, nanti kita sudah tidak pegang tabel itu lagi, kita sudah membentuk pola baru. Jadi artinya seperti ISO ya, di sini kalau perusahaan sudah pakai ISO ya, ISO itu adalah tulis apa yang akan kita kerjakan dan kerjakan apa yang telah kita tulis. Nah, jadi tahap pertama untuk berubah selalu itu. Ingat ya, NLP adalah tentang perubahan ya. Tentang perubahan change tadi di halaman awal. Nah, jadi itulah tentang perubahan. Jadi kita perlu tujuan dan bagaimana cara perubahan. Nah, cara perubahan ini ada NLP untuk sebagai guide-nya salah satunya. Ya, makasih banyak penjelasannya, Coach. Ya.